Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Polewali Mandar TV. Kali ini spesial edisi podcast bersama PJ Bupati Polewali Mandar, Bapak Dr. Andes Ilham Rahima. Ya, tentunya telah kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 9 Januari 2024, telah dilantik penjabat Bupati Polewali Mandar, Bapak Dr. Andes Ilham Rahima. Dan saat ini beliau telah hadir bersama kita, Bapak PJ Bupati Polewali Mandar, Bapak Dr. Andes Ilham Rahima. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, sangat luar biasa sekali. Dan tentunya pada podcast kali ini kita tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bersama Bapak PJ Bupati Polewali Mandar kali ini. Dan tentunya kita ingin mengetahui atau mengenal lebih dalam siapa sih PJ Bupati Polewali Mandar kali ini. Dan mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana perjalanan karirnya Bapak hingga menduduki jabatan sebagai penjabat Bupati Polewali Mandar kali ini. Ya, baik, terima kasih. Saya sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh pemirsa TV Polewali Mandar ya. Iya, betul Pak. Terima kasih sudah mengundang saya hadir di acara ini ya. Berbicara tentang perjalanan saya, karir saya. Saya lahir di daerah ini, tepatnya di Wonomulyo, 19 Maret tahun 1969 yang lalu. Saya di sekolah dasar di sana, kemudian SMP di Wonomulyo. Kemudian saya melanjutkan pendidikan SMA di SMA 1 Polewali. Setelah itu saya masuk Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan melanjutkan studi di Institut Ilmu Pemerintahan. Saya lahir dari keluarga kecil. Ayah saya seorang pegawai negeri biasa dan terakhir bekerja di kantor Bupati Polewali Mandar di bagian keuangan. Saya memiliki 1 istri dan 3 orang putra. Kemudian setelah saya tamat APDN, saya ditempatkan di Mamuju, berkarir di Mamuju sebagai lurah di suatu kelurahan yang bernama Bebanga di Kecamatan Kaluku. 2 tahun saya menjalani lurah di sana. Saya melanjutkan studi di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, selesai tahun 96. Sudah itu saya malang melintang ya, turun jadi sekretaris camat di Bambaloka. 2 tahun saya jalani, kemudian saya kembali di bagian pemerintahan desa. Setelah itu saya diturunkan tugas di 2 kecamatan sebagai camat, baik di Papalang maupun Tapalang. Itu sekitar tahun 2001 sampai 2005. Selepas itu saya pindah di provinsi karena sudah terbentuk Sulawesi Barat tahun 2005. Pada waktu itu saya langsung diangkat menjadi kepala perwakilan di Jakarta. Kemudian 1 tahun di perwakilan Jakarta, saya ditugaskan kembali di Satpol PP. Satpol PP 2008 sampai 2018 saya mengabdi di sana. Selanjutnya saya diangkat menjadi Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil sampai sekarang. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 9 Januari saya dilantik dan mendapat amanah kepercayaan dari Gubernur, dari Bapak Mendagri, Bapak Presiden RI untuk menjadi penjabat Bupati Polewali Mandar. Jadi itulah sekilas pengalaman saya, latar belakang saya ya di daerah ini. Terima kasih. Iya,
Baik pemirsa Polewali Mandar TV, telah kita mendengarkan bersama bagaimana perjalanan karir dari seorang Bapak PJ Bupati Polewali Mandar ini, dan tentunya telah menjalani atau telah menjalani fase-fase yang sangat luar biasa hingga menduduki jabatan sebagai PJ Bupati Polewali Mandar. Dan tentunya Bapak sebagai penjabat Bupati Polewali Mandar yang baru saja dilantik pada tanggal 9 Januari 2024 kemarin, kira-kira tantangan Bapak yang akan Bapak hadapi dalam menahkodai Polman 1 tahun ke depan, dan strategi apa yang Bapak akan lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, berbicara tentang tantangan, daerah ini cukup menantang. Ya, saya baru tiba, saya langsung diberikan suatu pekerjaan yang saya anggap amazing, ya, luar biasa. Jadi tiba-tiba saya harus berhadapan dengan masyarakat, tuntutan masyarakat tentang sampah. Ya, karena kurang lebih 2 tahun masalah sampah ini belum ada solusi bagaimana menyelesaikan persoalan ini di daerah ini. Jadi saya rasa tantangan ini cukup asik, ya, karena memang saya sudah terbiasa ditantang dengan berbagai persoalan dari lurah dulu, camat. Saya berangkat dari suatu pengalaman dan leader bagaimana memanage semua masalah ini sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Jadi ini persoalan sampah yang menjadi prioritas utama saya, harus saya selesaikan dalam 3 bulan ini, karena masalah utama adalah di pembuangan sampah kita yang belum tersedia dengan baik dan mendapat penolakan yang juga luar biasa dari masyarakat, ya, baik yang ada di Amola maupun di Amasangan. Jadi untuk saat ini saya mencari solusi jangka pendeknya adalah bagaimana membersihkan dulu kota ini, kota Polewali, kota Wonomulyo, dari penumpukan sampah yang sudah sangat meresahkan warga masyarakat. Ya, jadi cara yang saya lakukan adalah sistem buka tutup dulu, biar masalah ini bisa selesai. Dan untuk solusi jangka panjangnya, sampah ini akan saya percepat penyelesaian pembuangan akhirnya di Satoko. Ya, kita sisa menunggu RT RW yang belum rampung di sana. Kemudian penataan jalan di sana, akses jalan masuk ke areal pensampahan itu. Di sana saya cukup melihat bagus, sudah lengkap perizinan dan lokasinya memang bagus untuk menjadi tempat pembuangan sampah. Saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tidak ada tantangan sama yang ada di Amola, karena jarak masyarakat dengan tempat pembuangan sampah itu cukup jauh, kurang lebih 1 km, dan juga tidak menimbulkan dampak lingkungan. Kemudian program prioritas kedua adalah menghadapi pesta demokrasi. Ya, masih banyak pekerjaan yang belum selesai terkait masalah Dukcapil, juga harus turun kerja keras, ya, melakukan perekaman terhadap wajib pilih yang belum memiliki KTP dan KTP digital. Begitu juga teman-teman di Satpol PP, semalam kami sudah bahas, ya, belum memiliki anggaran untuk pembersihan alat peraga kampanye, ya, pada minggu tenang. Begitu juga dengan Humas, ya, tidak cukup punya anggaran terkait masalah pemberitaan kita, publikasi kita. Kemudian juga ada jalan yang putus di daerah Papandangan. Itu juga menjadi program prioritas saya untuk selesaikan dalam 1 bulan ini. Untuk program prioritas yang lain yang juga cukup penting terkait masalah stunting, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, mengatasi persoalan
4+1 ini masalah stunting ya cukup besar angkanya di daerah kita. Bagaimana kita keluar atau meminimalisir jumlah angka stunting di daerah kita di Polewali Mandar ini. Selanjutnya juga masalah perkawinan dini ya, banyak kasus-kasus perkawinan dini yang harus kita sosialisasi dengan baik kepada masyarakat sehingga setiap tahun bisa kita tekan angka perkawinan dini ini di masyarakat. Selanjutnya masalah anak putus sekolah juga menjadi program prioritas saya ya. Anak putus sekolah di tingkat SD, SMP itu menjadi tanggung jawab kita di pemerintah kabupaten. Nah, kalau itu SMA itu urusan daripada pemerintah provinsi. Kemudian selanjutnya persoalan inflasi juga. Ya, daerah kita ini cukup bagus ya. Kemarin Bapak Gubernur mendapatkan penghargaan sebagai daerah yang memiliki tingkat inflasi yang rendah di urutan ketiga di Indonesia. Ini perlu kita apresiasi semua kerja-kerja dari seluruh OPD ya. Walaupun saya tahu di rapat kopi morning tadi memang masih banyak tantangan dan masalah ya yang kita hadapi ya, termasuk kemiskinan ekstrim yang juga masih tinggi sehingga ini perlu dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi, bagaimana kita menuntaskan persoalan kemiskinan di daerah ini, termasuk di dalamnya persoalan kesehatan gratis tadi. Bagaimana melayani rakyat miskin ini, kita memberikan layanan kesehatan gratis di daerah ini. Jadi ini cukup menarik dan saya anggap bahwa saya datang di sini melanjutkan daripada kerja-kerja dari pendahulu saya pejabat lama ya. Memang ini harus kita tuntaskan bersama dan perlu diingat saya ini penjabat bukan bupati definitif, memiliki kewenangan terbatas. Artinya saya mendapat penugasan dari Bapak Presiden melalui Mendagri dan Gubernur Sulawesi Barat untuk mengisi kekosongan di sementara pemerintahan yang ada di Polewali Mandar ini. Sehingga saya sangat terbatas kewenangan-kewenangan yang diberikan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Itu yang saya bisa sampaikan sementara. Terima kasih. Ya, Bapak, seperti yang berseliweran di media sosial saat ini bahwa persoalan atau masalah terbesar yang dihadapi Polewali Mandar saat ini adalah persoalan sampah. Dan pemirsa, telah kita mendengarkan tadi bahwa titik fokus Bapak PJ Bupati Polewali Mandar ini pertama adalah menyelesaikan persoalan sampah yang menjadi persoalan nomor 1 di Kabupaten Polewali Mandar ini. Ya, dan tentunya Bapak Bupati, bagaimana pandangan Bapak terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan? Nah, ini yang poin yang sangat penting. Partisipasi masyarakat harus kita lakukan. Membangkitkan semangat, membangkitkan rasa memiliki daerah ini, itu yang sangat penting poinnya. Tapi di sana juga ada tantangan. Tantangannya adalah bagaimana merubah mindset dulu. Bagaimana kita supaya satu frekuensi untuk melakukan gerakan bersama dalam kebersihan. Tadi di apel pagi saya baru saja mencanangkan 2 gerakan. Gerakan kebersihan pertama, gerakan kebersihan lingkungan, dan gerakan toilet bersih. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita harus merubah pola berpikir masyarakat yang tadinya apatis, ya,
dan kembali bersemangat karena sudah adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, ini yang harus kita lakukan terus-menerus. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan penyadaran bahwa mari kita bersama-sama memiliki daerah ini, mari kita bersama-sama membersihkan daerah ini dan memiliki rasa bangga dan memiliki rasa malu kalau daerah kita ini kotor. Ya, harapannya kita daerah ini kalau bersih akan berdatangan yang namanya wisatawan, baik wisatawan lokal maupun dari mancanegara, dan mengakui bahwa daerah ini adalah layak mendapat satu penghargaan ke depannya, ya, baik itu Adipura, ya, dan sebagainya. Itu harapan kita, ya, bagaimana kita merubah cara berpikir masyarakat kita, mindset masyarakat kita ini, dan merubah pola perilaku mereka, dan menyadari bahwa betapa pentingnya pola hidup bersih itu kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk itu saya akan terus-menerus melakukan sosialisasi, kemudian memberikan fasilitas-fasilitas, peralatan-peralatan, ya, dan bagaimana menciptakan gerak bersama di dalam mencapai tujuan kita, yaitu suatu daerah yang bersih, indah, ya, kemudian rapi dan sangat nyaman kita datang di daerah Pulau Limandar. Oleh karena itu saya ajak pada seluruh ASN, pimpinan OPD, mari branding daerah kita ini melalui media sosial, ya, bahwa daerah kita sekarang sudah bersih, bebas dari sampah, bebas dari nyamuk, bebas dari penyakit-penyakit lingkungan. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Ya, Bapak, terakhir apa pesan atau harapan Bapak untuk masyarakat Polewali Mandar? Ya, pesan saya kepada seluruh masyarakat, ya, yang pertama tadi adalah kesadaran kita semua, kesadaran kolektif bahwa bangga memiliki daerah ini, ya, daerah kita ini sangat luar biasa subur, daerah yang sangat indah, di mana-mana kita melihat sektor pertanian sebagai unggulan kita di sini, ya. Kemudian juga daerah perkebunan yang sangat subur, dan di sini banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa kita kelola sehingga para tamu-tamu dari luar senang berada di daerah ini dan akan kembali lagi untuk kesekian kalinya, sehingga semua sektor berkembang, ya, sektor kuliner, kemudian UMKM juga berkembang, ya, dan perdagangan kita, kerajinan kita juga berkembang dengan baik. Oleh karena itu, harapan saya dan pesan saya kepada masyarakat, mari kita bersama-sama memiliki daerah ini, dan mari sama-sama mencintai daerah ini, bangga sebagai masyarakat Polewali Mandar, ya, bahwa daerah ini seperti yang pernah digambarkan oleh Rasulullah, daerah yang Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, daerah yang betul-betul di sana damai, daerah yang sejahtera, saling mencintai dalam satu tujuan bersama, yaitu adalah bagaimana kita menciptakan toleransi dan kebersamaan di daerah ini, sehingga tidak ada lagi yang namanya konflik-konflik baik horizontal maupun vertikal yang bisa mencederai kebersamaan kita. Mari kita jadikan sebagai daerah kunjungan wisata yang bisa memberikan kontribusi
ya kepada masyarakat kita sehingga masyarakat kita bisa lebih meningkat kesejahteraannya. Saya rasa masyarakat kita ini sudah sangat siap menerima tamu-tamu dari luar dan mendukung program pemerintah untuk memajukan daerah ini secara bersama-sama. Terima kasih. Ya, baik pemirsa Polewali Mandar TV, telah kita mendengarkan bersama apa harapan atau kiat-kiat PJ Bupati Polewali Mandar ini untuk memajukan Kabupaten Polewali Mandar semakin maju dan rakyat sejahtera. Tentunya harapan PJ Bupati tadi tentunya ada sinergitas antara pemerintah dan juga masyarakat untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di kabupaten ini ya Pak ya. Iya. Iya. Dan tentunya penuh harapan kita Polewali Mandar ini semakin maju dan rakyat sejahtera. Terima kasih Bapak PJ atas waktunya, sangat luar biasa sekali pada saat ini, dan tentunya telah memberikan pandangan yang sangat luar biasa kepada kita. Dan kembali harapannya tadi bahwa semoga Polewali Mandar saat ini semakin maju dan tentunya membuat masyarakatnya semakin sejahtera. Amin, amin. Kembali terima kasih Bapak atas waktunya pada hari ini. Sekian dan terima kasih, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.